Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast MI Ma'arif Klesman. Di kesempatan hari ini, bertepatan dengan tanggal 22 Desember 2020, kita memperingati Hari Ibu. Pada hari ini telah hadir dua orang ibu yang sangat luar biasa, baik sebagai ibu di rumah ataupun sebagai ibu di sekolah. Selamat datang Ibu Nikmah dan Ibu Umi. Silakan untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk kali ini saya perkenalkan, nama saya Bu Nikmatus Saadah, Wali kelas 2 Sunan Gunung Jati. Ya. Nama saya Umiatun, guru kelas 3 Ali bin Abi Thalib. Iya, terima kasih Ibu Nikmah dan Ibu Umi. Apa kabarnya Ibu Nikmah? Alhamdulillah sehat. Bu Umi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya juga akan bertanya dengan teman saya di belakang. Ada Pak Amin. Apa kabar Pak Amin? Selalu semangat. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Alfa? Alhamdulillah. Ya, luar biasa, hebat sekali. Tema kita pada hari ini yaitu Ibu Milenial untuk Generasi Alpha. Baik Ibu Nikmah dan Ibu Umi, kita semua tahu ya bahwa ibu itu adalah seorang malaikat yang tak bersayap. Ya, kata pepatah seperti itu karena perjuangan beliau mulai dari mengandung, melahirkan dan merawat kita semua. Tentunya di sini ada perbedaan yang sangat menonjol antara masa kecil saya dengan masa kecil Bu Nikmah ataupun Bu Umi. Cara ibu masing-masing mendidik itu pasti ada cara yang berbeda ya Bu ya. Iya, pasti ada cara yang berbeda. Terlebih lagi pada generasi sekarang itu pasti ada beberapa hal yang tidak boleh disamakan cara mendidiknya dalam seperti itu ya Bu. Nah, untuk Bu Nikmah dulu ya. Adakah perbedaan cara mendidik ibu dilihat dari berbagai aspek dari generasi dulu dengan generasi yang sekarang? Iya, terima kasih atas waktunya. Tentunya banyak sekali perbedaan antara generasi dulu dan generasi sekarang. Untuk ibu generasi dulu itu lebih mengedepankan kepada tindakan. Ketika anak itu sakit, bagaimana menjaga anak itu, bagaimana merawat anak itu, kan seperti itu. Nah, untuk ibu-ibu zaman sekarang, mungkin kita cuma dimudahkan dengan medsos, cuma pasang status saja, cepat sembuh ya nak, udah cukup. Nah, iya, mungkin dari faktor itu kita sebagai ibu tentunya kita harus punya fondamen yang kuat. Iya, betul. Kita sebagai ibu kan bagaimanapun kita akan ditiru, dicontoh untuk anak-anak kita. Lah, kita sebagai ibu juga harus berikhtiar lahir dan batin. Karena kita memberi makan anak cuma tidak makan secara fisik tapi juga secara rohani kita juga perlu, yaitu berupa pendidikan. Lah, kita sebagai ibu itu harus punya cara basa NU ne tirakat. Dadi wong tuwa iku kudu wani tirakat, kan seperti itu. Jadi nak mungkin untuk ibu-ibu zaman sekarang milenial itu tirakate kurang. Nah, bagaimana kita harus bisa berperan jadi ibu yang lebih bisa lahir batinnya itu secara maksimal ya Bu Umi. Iya, secara maksimal. Jadi di samping kita uswatun hasanah kepada anak, kita juga jangan sampai ketinggalan zaman. Ketika anak hidup di zaman milenial itu kan serba teknologi, serba canggih, jadi kita juga tidak boleh ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, nanti kita tidak bisa untuk menjaga anak, tidak bisa mendampingi anak. Karena teknologi yang milenial itu, anak sekarang itu tidak cuma butuh informasi seperti dulu. Kalau dulu mungkin cuma dari televisi, dari koran, tapi sekarang itu anak bisa mengakses sendiri. Iya toh Bu? Iya. Iya, karena langsung bisa. Iya, karena itu makanya kita pendampingan juga perlu pendampingan khusus ketika anak nyon sewu itu ada konten yang pornografi yang karena tidak ada pendampingan orang tua, itu juga sangat berbahaya untuk anak. Karena di medsos itu tidak ada ukuran batasan usia ya. Kalau anak
membuka konten itu ya bisa keluar, kadang malah tidak dibuka pun bisa muncul. Lah itu peran orang tua sangat penting. Di samping orang tua modern itu harus bisa teknologi, juga batinnya itu juga harus diperkuat lagi. Nggih, Bu Umi? Bu Umi ada mungkin mau menambahkan? Saya cuma menambahkan kalau ilmu zaman alfa itu kalau melahirkan saja kan masih seperti itulah, masih melahirkan dengan seorang dukun misalnya. Kalau sekarang kan melahirkan kan sudah ada, harus di dinas kesehatan. Nah, kalau ibu alfa itu dulu melahirkannya begitu dengan mudahnya, sekarang harus berbagai macam, harus pakai aturan yang sedemikian rupa, dan ibu harus bisa paling tidak membentengi diri dengan kekuatan artinya kekuatan itu bisa ia peroleh dari teknologi. Nah, kalau ibu sekarang itu namanya ibu yang rajin gawai. Nah, semua dimanjakan dengan gawai. Misalnya mau ke shopping, mau ke supermarket, tidak usah sulit-sulit, tinggal saja pencet dan klik, nanti akan datang dengan sendirinya. Nah, ibu milenial sekarang adalah dimanjakan dengan gawai. Oh iya, betul sekali. Ternyata berbeda sekali nggih dari cara mendidiknya, dari cara perlakuannya ke anak, terus bagaimana kita sebagai ibu yang sudah pernah lahir di zaman dulu tapi sekarang sudah jadi ibu yang modern, tentu saja kita harus mengikuti nggih, mengikuti segala perkembangan zaman. Dari segi pendidikan sendiri, misalnya Ibu Umi dan Bu Nikmah, ibu juga selain sebagai ibu di rumah juga menjadi ibu di sekolah. Nah, mungkin ada perbedaan ketika ibu dulu menjadi siswa dengan sekarang ketika menjadi mempelajari siswa, mungkin ada perbedaan guru yang dulu dengan guru yang sekarang. Dilihat dari sisi keibuan gurunya. Ya sangat beda sekali ya. Saya sendiri juga pernah jadi siswa, sebelum jadi guru saya jadi siswa dulu ya. Nah, ketika saya jadi siswa, zaman saya itu ketika lihat gurunya itu malunya bukan main sama takut. Isine pol, mau tanya aja takut. Terus kalau lihat Pak guru bu gurunya itu berlomba-lomba mencari mau apa? Salaman. Cuma mau cara nganune ngalah berkah gitu lah. Tapi beda sama siswa saya yang sekarang. Saya sekarang jadi guru ya. Kalau zaman saya jadi siswa berlomba-lomba mau cium tangan Pak guru bu gurunya. Tapi kalau sekarang saya punya siswa itu kok beda sekali. Ya mungkin karena perkembangan zaman. Lah itu memang siswa sekarang itu sama gurunya, "Hai Bu Guru." Cara menyapanya juga sudah beda lah seperti itu. Lah itu pun juga tidak apa-apa, bukan hal yang tabu ya, seperti yang intinya kan cuma menyapa. Cuma di sini ya perlu ditekankan itu etika. Nah, yang namanya etika itu kan juga tidak menutup kemungkinan di zaman dulu dan zaman sekarang. Etika itu harus diterapkan di berbagai zaman. Karena etika cara bahasa Jawa ini unggah-ungguh itu walaupun di zaman old, zaman milenial atau zaman alpha itu tetap harus ada. Karena untuk mengukur mengukur dan menunjukkan rasa hormat kita kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, itu juga harus tetap kita jaga dan kita lestarikan. Bu Nikmah tadi menyampaikan bahwa etika itu berkelanjutan, entah itu di zaman manapun, baik di zaman old, zaman now, etika itu terus diberikan secara kontinu. Nah, menurut Bu Umi bagaimana? Ya itu sama ya, kalau zaman dulu itu anak-anak itu dengan bu guru itu melihat dan menatap memang sudah takut luar biasa. Tapi sekarang itu memang anak melihat bu guru saja kadang malah menatap cuek, malah kadang lari tidak mau salaman. Nah, itu memang etika dan akhlak itu memang harus ditanamkan sejak dini. Nah, karena dulu memang anak itu belajarnya memang semua dipasrahkan dengan guru. Jadi anak kurang terarah. Sehingga pendidikan pun ngajinya pun beda dengan ngaji anak sekarang. Kalau dulu ngaji itu saya itu dari kecil sampai besar itu hafal ngajinya. Adanya aba, a, i, u, babibu, tatitu. Tapi kalau sekarang itu sudah qiraati, sudah bagus. Variasinya, metodenya juga sudah bagus. Nah, itu semua dengan adanya ngaji itu mungkin penanaman akhlak
dibiasakan, mungkin bisa dari selain di madrasah juga di TPQ. Nah, akhlak memang itu penting, oleh karena itu kita juga sebagai guru bersama-sama untuk membina akhlak untuk generasi mendatang. Banyak sekali istilah yang muncul untuk anak-anak kita. Ada zaman milenial, anak zaman now, anak zaman old, anak zaman revolusi. Kemudian muncul istilah baru ini Bu Nikmah dan Bu Umi. Kita sebut sebagai generasi alpha. Nah, menurut Ibu Nikmah, generasi alpha itu generasi yang bagaimana, Bu? Generasi alpha yaitu anak yang lahir di era 2010 sampai 2025. Lah mungkin di zaman alpha itu anak jebrol sudah tahu teknologi ya Bu Umi. Iya, betul. Saking majunya teknologi ya tanpa batas seperti itu menurut pemahaman kami. Kalau Bu Umi? Ya sama seperti anak saya itu tanpa dibimbing, tanpa diarahkan sudah bisa main HP sendiri. Bahkan orang tua yang tidak tahu apa-apa, anak sudah tahu dengan sendirinya, bisa membuka sendiri, semuanya sudah bisa dengan sendirinya. Padahal tidak ada yang mengajari, tiba-tiba langsung bisa jarinya dengan lincah mengotak-atik gadget. Kalau Ibu Nikmah dan Bu Umi sendiri kalau di rumah dengan anak bebas memberikan gadget atau bagaimana? Oh ya tentu tidak dong. Anak saya aja yang besar itu sudah kelas 3 SMP itu pun kebetulan di pondok jadi aman untuk saya. Iya betul Bu Umi. Itu suatu nilai positif loh, anak di pondok itu kita tinggal mendoakan lah seperti itu sama pengiriman uang seperti jangan lupa ya. Lah itu. Lah untuk anak yang kedua ini kebetulan lahir di zaman alpha ya. Jadi ya memang Masya Allah beda sekali. Ketika anak pertama dan kedua pola pikirnya juga beda, kebiasaannya juga beda seperti yang dikatakan Bu Umi tadi. Untuk anak yang sekarang itu karena paham banget teknologi, anak jebrol udah tahu teknologi. Lah itu tanpa kita mengajari pun mereka sudah paham. Karena anak zaman old itu lebih cerdas, lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi untuk anak saya di rumah ya, itu kritis sekali memang. Dari hal apapun itu ketika membuka konten YouTube apa itu kalau tidak paham itu sampai saya itu tidak bisa menjawab Bu Ami. Betul itu. Betul. Kalau buka itu sampai tanya-tanya itulah. Lah itu memang juga tantangan juga kita sebagai orang tua itu juga harus lebih menguasai ya agar bisa mendampingi. Lah untuk anak karena di globalisasi di zaman alpha ini teknologi serba dimudahkan, anak bisa membuka gadget sendiri lah. Itu kita juga ada batasan-batasan. Jadi seperti itu ada batasan yang bagaimana untuk mempondasi anak. Lah seperti kita nyun sewune ya, untuk di konten yang itu kadang muncul zaman sekarang kan yang porno itu sangat merajalela ya. Lah kita ya harus didampingi kan seperti itu karena anak lebih tidak bisa menyaring mana yang seumuran anak dan yang tidak karena anak tinggal mengklik sudah muncul. Lah itu PR orang tua ya Bu. Lah PR kita di rumah harus bisa bagaimana membawa anak kita untuk bisa lebih positif untuk menggunakan teknologi itu ke hal yang positif. Mungkin dulu belajar kalau ibunya wis mentok ndak bisa ya sudah. Kita sekarang sudah kepenak Bu Ani. Kita tinggal minta bantuan Mbak Google aja sudah selesai kan. Seperti itu. Iya. Kita ya dimudahkan. Kalau mungkin saya lain dengan Bu Nik ya karena anak saya memang sedang kelas SMP jadi tidak mondok, jadi memang ada batasan-batasan dalam penggunaan gawai. Nah anak saya itu biasanya ketika main gawai itu ketika pembelajaran. Sekarang kan pembelajaran daring ya, PJJ. Makanya itu gadget. Anak saya paling ketika pembelajaran boleh, tapi ketika waktunya sholat juga harus
sholat. Iya. Selalu diingatkan Ada tanpa batasan-batasan. ada batasan-batasan. Paling tidak kita selalu mendampingi. Walaupun saya juga sibuk di sekolahan, tapi di rumah saya pantau setiap kali setiap kali saya mengabari anak bagaimana tugas sudah dikerjakan belum. Kalau belum segera dikerjakan, nanti waktunya sholat juga sholat, nanti waktunya istirahat juga istirahat, begitu Pak. Ya. Berarti tetap ada batasan, Iya. tetap ada pemantauan, Iya. tetap ada Wajib itu. pendampingan Iya. dari Iya. kita semua sebagai orang tua, Iya. tidak hanya ibu tapi juga peran ayah nggak Oh ya, iya, di sisi betul. kita. Fasilitator kalau ayah itu. Baik Bu Nikmah dan Bu Umi, mungkin ada beberapa cara atau tips yang bisa dibagikan untuk seluruh ibu di Indonesia, terutama untuk mempersiapkan anak di generasi Alpa ini. Dimulai dari Bu Umi dulu. Terima kasih Bu Ami. Yang pertama pasti anak perlu pendampingan dari orang tua. Tanpa pendampingan mungkin nanti malah bisa jadi salah kaprah ya. Iya, betul. Yang kedua adalah kita juga harus menguasai tentang teknologi. Jangan sampai kita belajar dari anak, paling tidak anak belajar dari kita. Iya, betul. Yang ketiga adalah penanaman tentang akhlak. Memang akhlak itu paling utama ya. Iya, betul. Akhlak untuk anak itu memang harus ditanamkan sejak dini, karena dengan akhlaklah anak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Iya, betul sekali. Karena dengan akhlak itu semua nanti akan bisa segala sesuatu itu berjalan dengan baik. Ya, Bu Nikmah ada tambahan? Iya, saya setuju sekali dengan yang disampaikan Bu Umi atau tadi untuk persiapan orang tua menghadapi anak yang generasi Alpa itu tentunya harus sangat-sangat penting sekali. Di samping pendampingan itu kita juga orang tua itu harus juga belajar. Iya. Ya, education parenting itu juga perlu sekali, karena anak lebih pandai, jangan sampai orang tua malah ketinggalan, malah belajar dari anak, malah kita tidak bisa mengkondisikan anak kan seperti itu. Nah, tentunya itu kita sebagai orang tua pun kita juga harus banyak belajar bagaimana menjadi tips orang tua yang uswatun hasanah menurut Islam. Nah, di antaranya juga kita bisa baik dari segi apapun kita harus bisa dicontoh anak, ya. Jangan sampai anak, karena pondasi anak pertama itu di rumah, bukan di sekolah, bukan di lingkungan, tapi di rumah, dari orang tua dulu. Bagaimana cara makan, bagaimana orang tua beribadah, bagaimana segalanya perilaku orang tua itu ditiru oleh anak-anak kita. Jadi di samping kita mempersiapkan untuk pendampingan, itu penanaman moral dan akhlak, paling penting lagi yaitu perilaku. Ya, uswatun hasanah tadi. Contoh, kita sebagai orang tua harus bisa dicontoh. Jangan sampai kita, "Nak, ayo belajar," tapi ibunya sambil mainan HP. Iya toh? Iya. Istilahnya "Nak, sholat dulu," tapi ibunya masih mainan HP. Lah, jarkoni kata iya, orang Jawa jarkoni. Lah seperti itu, kita jadi orang tua itu ya harus fleksibel, dari tidak maksudnya ketika anak kita menyuruh anak itu ya bagaimana, "Ayo nak kita sholat," diajak bareng sholat. Ketika kita di rumah ya, wong kami orang sibuk karena orang sibuk di sekolahan ya, mungkin pemantauan kami seperti yang disampaikan Bu Umi tadi, "Nah, udah sholat belum?" Nah, itu suatu bentuk pemantauan, juga suatu bentuk penanaman moral yang bagus ya. Nah, kalau kita sudah di rumah lah, bagaimana kita menjadi uswatun hasanah tadi. "Ayo nak sholat," diajak bareng sholat. Jangan sampai, "Ayo nak sholat dulu," tapi ibunya masih mainan HP. "Ayo nak belajar," nah, ibunya nyambi HP. Lah itu juga orang tua pun juga harus harus peka ke situ loh. Namanya anak sekarang kritis loh. Generasi Alpa itu generasi yang sangat kritis sekali. Jadi ketika kita menyuruh apa itu kita harus bisa membuktikannya. Betul. Iya, kalau ada kita tindakan ada tindakan, tidak hanya asbun asal bunyi ya sholat. Iya, ayo sholat, ayo belajar, tapi ibunya masih main HP. Mungkin anak
Ibunya aja anak mental tetap breakdown. patuh karena rasa patuh kepada orang tua. Mungkin mereka ya sholat, tapi kan di dalam hatinya, wah ibu apenan wae. Lah seperti itu. Tapi beda ketika orang tua mengajak anak bersama-sama, ayo nak kita sholat, ayo kita belajar, ibunya yang mendampingi membuka buku, bukan buka HP ya, buka buku lah, itu kan rasa anak termotivasi sekali lah, merasa dilindungi, merasa diperhatikan, yaitu sangat-sangat pengaruh positif sekali untuk kejiwaan anak, untuk tumbuh kembangnya anak itu sangat bagus sekali ketika orang tua itu secara pendekatan anak itu lahir batinnya, nah itu lebih mengena. Seperti itu menurut saya. Nah, anak juga sangat sensitif sekali sih untuk yang milenial. Paling enggak kita harus bisa mengayomi, melindungi, harus mengarahkan, menasihati yang baik-baik ya. Karena dengan adanya pegawai itu kan yuk pengaruhnya dari anak bisa membuka apa saja, nah kita harus berhati-hati. Dan apalagi sekarang itu ya Bu, banyak sekali berita hoax banyak sekali berita seperti itu yang kalau misalnya anak melihat pun terkadang tidak disaring terlebih dahulu, itu malah berbahaya kan. Betul. Baik Bu Nikmah dan Bu Umi, bisa sedikit bercerita apakah ada pengalaman pribadi yang paling berkesan di hati terhadap ibu dari Bu Nikmah dan Bu Umi sendiri? Silakan, bisa dimulai dari Bu Nikmah dulu. Iya, terima kasih atas waktunya. Dengan pertanyaan itu sudah makjleb di hati saya, Bu. Karena kebetulan ibu saya sudah 2 tahun yang lalu meninggalkan kami. Nah, beliau itu sosok yang inspiratif. Saya bisa berkata-kata kalau tentang ibu saya, Bu. Sosok yang inspiratif. Bagaimana ibu saya walaupun bukan seorang sarjana, walaupun bukan berpendidikan tinggi, tapi ibu saya mampu membawa anak-anaknya menjadi sarjana, menjadi orang yang sukses. Semoga saja sukses dunia akhirat ya Bu. Amin, amin, Iya. amin. Ya, itu ibu luar biasa sekali. Sosok yang inspiratif, yang kuat, yang tangguh, yang uswatun hasanah. Ketika saya ingat sekali, ketika saya punya hajatan, punya keinginan apa, itu mesti beliau puasa, Bu. Saya dipuasan ibu. Setiap saya, kan kebetulan ibu saya jauh ya, Bu. Iya. Kebetulan ibu saya jauh, jadi ketika saya di sini punya kegiatan atau punya acara apa, saya selalu telepon ibu saya. Ibu, saya besok mau ada acara ini, minta doanya ini. Oh iya, tak doake yo. Seperti itu ibu saya selalu menimpali. Setelah itu, ketika itu acaranya kok ada hasilnya apa, mesti beliau langsung telepon saya. Lah piye acarane wingi ngoten. Lah pokoknya ibu yang tak bisa dibayangkan. Makanya seorang ibu itu luar biasa sekali, inspiratif, inovatif, dan luar biasa, membuat kita menjadi sosok yang lebih kuat, yang bagaimana kita bisa mencontoh beliau walaupun bukan sarjana, bukan berpendidikan tinggi, tapi beliau mendidik kami dengan sepenuh hati. Intinya jadi ibu itu ikhlas segalanya, betul. Ikhlas itu mengalahkan segalanya. Karena dengan rasa ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan apapun. Iya toh Bu? Iya, betul. Iya betul. Namanya ibu itu tidak pernah mengharapkan dulu menyekolahkan anak, sekarang anaknya gajian saya minta dijatah. Kan tidak ada ibu yang seperti itu. Malah beliau lebih bahagia, sudah melihat anaknya bahagia, beliau bahagia walaupun dengan keadaan apapun, malah beliau tidak pernah mengungkapkan keberatannya beliau tentang apapun. Kadang sakit pun ditanya juga tidak sakit, kadang tidak punya uang pun ditanya yo
bilang nyapunya. Lah seperti itulah ibu, karena tidak merepotkan anak. Ibu itu tidak mau merepotkan anak. Anaknya saja yang selalu merepotkan ibunya. Itu betul, Bu. Memang kadang itu memang betul ada kata-kata satu orang ibu bisa mendidik 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa menjaga satu ibu. Nah, itu memang sangat betul sekali. Dan ya begitulah ibu. Bumi. Saya tidak bisa berkata apa-apa yang namanya sosok ibu. Ceritanya hampir saya. Ini sama ya dengan Buni, kita sama-sama sudah ditinggal orang tua, kita cuma bisa mendoakan mudah-mudahan ibu kita di sana melihat kita bahagia, bisa diterima segala amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meneruskan dan melanjutkan cita-cita dari orang tua. Memang ibu adalah seorang yang menjaga kita selama 24 jam tanpa dibayar apapun, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ibulah yang telah mengasuh kita, membimbing kita, melahirkan kita, mengayomi kita, istilahnya ketika kita jatuh, ibu juga yang telah menolong kita, karena tanpa bantuan ibu pun kita tidak bisa apa-apa. Nah, ketika kita bahagia, kadang kita terlupakan oleh ibu, padahal ibu inginlah suatu saat, suatu ketika ingin didatangi walaupun hanya suaranya. Tapi karena kita lalai dengan kebahagiaan dunia, kebahagiaan yang mungkin dengan kebahagiaan yang tidak bisa diukur, kita melupakan hati seorang ibu. Ibu adalah pahlawan yang tak kenal lelah, yang tak terbatas dengan apapun. Itu menurut saya. Jadi ibu punya kasih sayang tak terbatas, ibu. Betul. Iya. Dimanapun dan kapanpun akan selalu dan always di samping anak-anaknya. Iya. Jadi betul sekali ungkapan mengatakan bahwa satu ibu bisa mengurus 10 anak, sedangkan satu anak belum tentu mengurus satu, bisa menjaga satu ibu. Iya, betul. Ya. Kasih ibu sepanjang masa. Pak Amin. Dengarkan itu. Baik Bu Nikmah dan Bu Umi, tidak terasa kita berbincang-bincang sudah agak lama. Sebelum kita tutup pembicaraan pada perbincangan kita hari ini, mungkin ada pesan yang disampaikan dari Ibu Nikmah dan Bu Umi, terutama untuk ibu di seluruh Indonesia. Silahkan Ibu Umi. Ya, makasih. Pesan saya, tetaplah menjadi ibu yang tangguh, yang kuat, walaupun dalam situasi apapun. Karena ada sebuah hadis mengatakan, kullu maulidin ila yuladu ala fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Yang kurang lebih artinya bahwa ibunya lah atau orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Oleh karena karena ibu menjadi tauladan, maka benar sekali tadi kata Bu Nikmah, harus menjadi uswatun hasanah, menjadi teladan yang baik bagi putra-putri kita semua. Bu Nikmah? Iya, untuk pesan saya, jadilah ibu yang hebat di zaman apapun. Ibu yang hebat itu ibu yang mengayomi, ibu yang dibanggakan anak, dan ibu yang bisa membawa anak ke kesuksesan. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Nikmah dan Ibu Umi karena telah hadir di ruang podcast kita pada kesempatan hari ini. Tetap menjadi ibu hebat, ibu tangguh, dan inspiratif di zaman apapun. Tetap menjadi ibu uswatun hasanah, upgrade diri dengan ilmu terkini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita agar channel YouTube kita terus berkembang. Saya Aminatul Muftihah, kita akan kembali di ruang podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu di seluruh Indonesia, kami mengucapkan Selamat Hari Ibu Nasional.